hikayat akibat dari suatu perbuatan. Jadi ada seorang raja yang bernama Indra Bungsu dan istri Kendi melahirkan dua anak kembar laki-laki, yaitu Severi dan Indra Bangsawan. Severi dan Indra Bangsawan pergi mencari buluh perindu supaya menjadi raja. Severi dan Indra Bangsawan bercerai di tengah jalan. Severi mengeluarkan dayang-dayang itu. Garuda datang dan langsung dibunuhnya. Severi bertemu sebuah makhluk gaib. Severi berkasih-kasih dengan Putri Ratnasari dan menikahinya. Indra Bangsawan mencari susu harimau untuk menyembuhkan mata Putri Kamalasari. Saya akan menceritakan kembali teks hikayat yang berjudul Ikan Todak yang Menepati Janjinya. Pada dahulu kala ada seorang datuk yang sakti yang selalu bersemedi. Dia bernama Datuk Mabur. Siang malam ia selalu bertapa di tengah laut. Pada hari terakhir bertapanya, datuk tersebut diserang oleh ikan yang besar. Spontan datuk menepis ikan tersebut hingga terjatuh. Kemudian ikan tersebut mengabulkan permintaan si datuk pada keesokan harinya. Datuk tersebut menginginkan pulau yang bisa dihuni oleh anak dan cucunya. Keesokan harinya ikan todak tersebut mengabulkan permintaan si datuk. Datuk yang sedang tidur dia terbangun gara-gara ada getaran yang besar di sekitar rumahnya. Datuk pun keluar dari rumahnya dan dia pun tercengang. Dia tercengang melihat pulau yang sangat besar yang muncul di tengah lautan. Datuk tersebut menamai pulau itu bernama. Datuk tersebut tercengang melihat pulau yang muncul di tengah lautan. Datuk menamai pulau itu dengan nama Pulau Halimun. Jadi si itunya tuh berarti dikabulin? Iya. Iya. Kenapa permintaan datuk tersebut dikabulkan oleh si ikan? Karena ikan tersebut sudah berjanji kepada kaumnya kalau dia kalah oleh lawannya, dia akan mengabulkan permintaan yang mengalahkannya. Terima kasih Pak. Iya. Di sini saya ingin menceritakan kembali hikayat tentang nasihat guru bayar. Nah, si Kojang Mubarak itu bertahun-tahun gak dikaruniai oleh anak. Dia dikaruniai oleh anak. Nah, setelah bertahun-tahun, Kojang pun mempunyai anak bernama Kojang Maimun. Kojang Maimun pun dewasa menikah dengan Bibi Jainab. Kojang Maimun pun membeli burung bayan dan piung. Namanya Bayan nama Biung. Iya, bayan piung. Nah, si Kojang Maimun tuh merantau ke laut. Si Bibi Jainab bertemu dengan anak raja. Anak raja pun naksir kepada Bibi Jainab karena parasnya. Bibi Jainab pun naksir kembali kepada anak raja. Nah, Bibi Jainab izin kepada burung piung. Burung piung menasehati Bibi Jainab. Gimana nasib? Bibi Jainab itu nggak terima, terus melempar sangkarnya burung piung. Di situ burung bayan terkejut, pura-pura tidur. Nah, burung bayannya bercerita dongeng ke Bibi Jainab. Nah, dan akhirnya Bibi Jainab pun Sadar kesalahannya. Kesalahannya dia itu selingkuh gitu ya? Iya. Sama anak aja. Iya. Terus jadinya Dinasehatin sama bayan melalui dongeng. Bayannya tuh burung kan berarti? Burung nggak bisa ngomong. Bisa. Berarti itu kan nggak masuk akal jadinya. Saya ingin menceritakan kembali hikayat Istana Tuaku. Jadi hikayat ini menceritakan tentang seorang ibu yang sedang membacakan dongeng kepada anaknya. Dongeng ini juga menceritakan tentang seorang anak yang menyesal ketika ibunya sudah meninggal. Nah, ketika sore hari anak ini mimpi ibunya menyiram anak itu, anak itu mengatakan, "Ibu, mengapa ibu menyiramku?" Nah, si ibu tuh mengatakan, "Kamu tidur seperti kerbau." Nah, si anak ini tuh langsung melamun. Dia melamun ibunya yang meninggal.
Dia menangis dengan jeritan yang sangat keras. Nah, dia baru sadar ternyata itu sebuah lamunannya. Setelah itu ibunya pulang dengan letih, wajah lesu dan tangannya yang lemas. Tiba-tiba anaknya meminta maaf kepada ibunya. Terus ibunya kaget melihat anaknya yang meminta maaf. Jadi dari cerita ini pelajaran yang kita ambil adalah harus berbakti kepada ibu, jaga ibu kayak ibu selagi ibu masih ada. Jadi di sini saya akan membacakan kembali hikayat yang berjudul Perkara Kutukan. Dahulu kala ada seorang raja yang dikutuk miskin oleh sang maharaja. Seorang raja yang setiap si miskin itu pergi ke pasar, mereka dipukuli dan dilempari batu oleh warga yang di sana. Oleh warga yang di sana, lalu si miskin pun pergi pulang ke rumahnya. Lalu saat bertemu istrinya, sang istri pun ternyata hamil 3 bulan dan ini memakan buah mangga yang ada di taman kerajaan. Tetapi sebelum itu suaminya pergi ke pasar untuk meminta buah mangga yang ada di pasar, lalu diberikan oleh orang-orang yang ada di pasar. Saat pulang, sang suami memberikan buah tersebut ke istri. Si miskin itu memberikan buahnya kepada sang istri. Sang istri pun menanyakan dari mana asal buah itu. Saat si miskin menjawab buah itu dari pasar, sang istri merasa sedih. Lalu saat si miskin itu melihat si istri sedih, dia pun pergi ke kerajaan untuk meminta buah dari kerajaan. Dan saat di kerajaan, si miskin memohon kepada baginda raja untuk diberikan setangkai buah mangga. Lalu dia pun diberikan oleh sang raja. Setelah 3 bulan, sang istri pun meminta lagi buah, yaitu buah nangka yang berada di taman raja tersebut, dan selama itu pun kebutuhan mereka terpenuhi. Pada saat bulan terang benderang, lahirlah seorang anak yang dinamakan Marakarma, yang berarti anak di dalam kesukaran. Setelah itu pun si miskin menggali tanah untuk tempat bernaung dan menemukan sebuah telaju emas, dan ia pun menjadi kaya raya. Pada saat menyimangsa anak, ia pun berkata, "Jika kamu benar-benar anak sang dewa, jadikanlah hutan ini sebagai negeri yang makmur." Dan terkaburlah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dengan nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya pun bertukar nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri tersebut dinamakan Puspasari.